Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Korbit Candipuro Kecamatan Maniasa, yang kami hormati penilik PNF Kecamatan Maniasa, dan yang kami hormati Bapak serta Ibu seluruh kepala SD se-Kecamatan Maniasa. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga syafaatnya selalu terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami membacakan susunan acara pada konferensi dinas pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2023. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu kultum, dan acara yang keempat yaitu informasi kedinasan, dan acara yang kelima yaitu lain-lain, serta acara yang keenam adalah penutup. Marilah acara ini kita awali dengan pembukaan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah acara ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Memasuki acara selanjutnya yaitu kultum. Kepada petugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat Ibu Korwil Cam Wanayasa, Ibu Palijem, yang saya hormati Ibu Mariah selaku PNF di Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, karunia-Nya kepada kita sekalian yang tidak bisa kita hitung-hitung. Kita tidak bisa menghitung nikmat dan karunia Allah sampai detik ini. Kalau mau dihitung, saya yakin kayaknya melebihi dari apa yang kita harapkan. Salah satunya nikmat yang berupa kesehatan. Alhamdulillah, kesehatan yang kita terima, yang tidak berobat di rumah sakit ya, tentunya yang tidak berobat, yang dalam kondisi sehat tidak berobat, tidak dalam rawatan dokter. Alhamdulillah, ini wajib kita syukuri. Karena kalau kita berobat di rumah sakit saja, sedikit saja kita berobat di rumah sakit, tahapannya yang sakit ya, itu mengeluarkan biaya yang luar biasa banyaknya. Walaupun kita dibantu nganggo askes, tapi asli ini mahal sekali, aslinya mahal. Seperti beberapa teman-teman kita yang hari ini mungkin lagi dirawat di rumah sakit, ada yang sakit mungkin perutnya, ada yang sakit kepalanya, ada yang sakit badannya, ada yang tubuhnya, ada yang sakit dalamnya, sakit hati. Sakit hati itu angel tambahane nggih. Tambahane niku mau ayat yang saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Niku penyakit sinang jero ati niku bisa hilang dengan haqqa tuqatih, benar-benar takwa. Saya yakin definisi takwa panjenengan pun paham lah nggih. Paham semua takwa niku janjane apa. Nggih, ketakwaan itu ya cara gampangane ringkesing cerita ya taat kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menghindari atau menjauhi segala larangan-larangannya. Perintah Allah niku luar biasa akeh. Larangan yang juga akeh. Tapi antara perintah dengan larangan niku mboten akeh, larangannya seimbang karo perintahnya mboten. Tapi akeh perintahnya. Akeh perintahnya. Sehingga dilaksanakan itu berpahala, ketika ditinggalkan jelas akan menimbulkan dosa. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun perintah-perintah itu banyak dan banyak di antara kita yang meninggalkannya karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan, dengan rahmat Allah itu kita diampuni. Oh misalnya harusnya begini, mengamalkan ini kok belum ya? Oh karena belum tahu, karena belum paham. Datang ke majelis taklim diberitahu, datang ke pengajian diberitahu. Insya Allah jadi paham. Setelah paham, Allah memberikan ampunannya. Jadi yang dulu-dulu itu kita caranya wis kelewat, kejelekan, kesalahan, dosa-dosa yang pernah terlampaui. Ketika kita hari ini tahu kemudian mengamalkannya, insya Allah diampuni dosa-dosa yang telah
laut. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab menurut riwayat, dia sebelumnya bukan orang baik-baik seperti kita. Yo, bukan orang baik-baik seperti kita, bukan. Artinya kita lahir kan sekolah terus ngapa ya insya Allah kayaknya apik kayaknya gitu. Tapi Umar bin Khattab ini kalau dihitung kejelekannya di antara manusia itu lebih jelek karena dia menjadi seorang peminum, ya pemabuk, dan temperamennya juga tinggi. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi makhluk yang paling mulia setelah Nabi. Bahkan kita belum ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya dibanding beliau-beliau itu. Dibanding Abu Bakar, dibanding Umar, dibanding Ali, dibanding Utsman, kita nggak ada apa-apanya. Kita malah kudu mencontohnya. Nah, bagaimana dengan dosa-dosanya yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai peminum, membunuh anak-anak yang masih bayi, dikubur hidup-hidup? Bagaimana? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya luar biasa, tapi diampuni karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita yang mendapatkan rahmat Allah juga. Walaupun amalan kita belum seberapa dibandingkan Umar bin Khattab, dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Ali, itu terlalu jauh, sangat jauh. Namun kita beritikad bahwa selagi kita masih hidup, selagi kita diberi kesehatan oleh Allah, selagi kita diberi nikmat-nikmat oleh Allah, mari kita gunakan untuk mengejar ketertinggalan itu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan dengan Allah memberikan rahmat kepada kita, rahmat Allah yang diturunkan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Ngoten mawon ingkang saged kula aturaken mbok pilih kata kekiranganipun boten namung kula nyunaken ingkang sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang teramat kepada Bapak Mustono. Semoga apa yang telah disampaikan dapat mengintrospeksi diri kita, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan sehingga kita semua mendapatkan rahmat Allah. Dan kami juga mengajarkan kepada anak didik ini, khususnya di TK, kami juga setiap hari mengajarkan tentang syukur, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, semoga dengan bacaan tersebut, anak-anak didik kita kami latih dari usia dini itu agar selalu senantiasa bersyukur setiap hari seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Mustono, sekali lagi kami ucapkan. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu yang kita nantikan, yaitu acara konferensi dinas yang akan dipandu oleh Ibu Korwilcam di Pura Kecamatan Paniasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bu Maria selaku penilik PNF, yang kami hormati Ketua K3S Bapak Sudarsono beserta pengurusnya, serta tak lupa Bapak Ibu KS Kecamatan Wanayasa, juga Ketua IGTKI Mbak Theo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terima kasih kepada Pak Mistono ya, yang tadi tembakan ya Pak. Tembakan dan telah menyampaikan dan mengingatkan kita semua pentingnya rasa syukur, pentingnya kesehatan. Kesehatan penting sekali Bapak Ibu. Hari ini saya masih agak bindeng-bindeng. Untung bukan penyanyi, nggak penyanyi jangan iso kerja tenan nggih, karena agak-agak flu, naik turun dan hujan-hujanan terus. Ibu Bapak, sebelum dimulai sambil menanti beredarnya minuman, saya ingin mengecek kehadiran dulu. Kayaknya masih ada yang belum hadir ya. SDN 1 Wanayasa sudah tadi nggih. 1 pesantren hadir, 1 Jatilawang ya, 1 Pager Gunung. Oh ya. 1 Pandansari, 1 Ndawuan tadi sudah, 1 Karangtengah, 1 Wanaraja, Sewidak aman ya Pak ya, 1 Balun ada, 1 Kubang ada, 1 Tempuran ada, 1 Penanggungan, 1 Bantar, 2 Jatilawang, oke, 3 Wanayasa. Senengnya pojok kayaknya tempat spesial ya. Nyaman banget nang ya. Apa dikontrak di sana ya. 2 Pager Gunung, 2 Pager Gunung. Oh ya, di Angkue ya. 2 Pandansari sudah ada, 2 Wanaraja. Tadi ada kayaknya Mbak. Oh ya. 2 pesantren, ini juga Pak Heri, 3 Jatilawang, ada 2 Penanggungan. Kami pada 2 Susukan, ada nggih Pak Riyadi, 1 Kasimpar. Oh, di belakang ya Mbak Dewi. 2 Tempuran, ada 4 Jatilawang. Nah ini yang tadi saya tengok-tengok kayaknya belum ada ya. Kira-kira nyampe nggak ya info konferensi dinas? Kayaknya nyampe ya. Kita mengesernya kan hari kemarin ya. Kemarin. Apa daerah sana sulitnya nunggih sinyal tempatnya dalam? Kirimnya kan sudah di Tonggal. Oh iya iya. Iya, semoga nggih, atau mungkin OTW barangkali nggih. 2 Ndawuan ada tadi, 1 Legok Sayem, Pak Mistono ada, 3 Wanaraja. Ada Pak Aan tadi. Lagi ya. Nggih. Baik Ibu Bapak, hari ini kita akan acara hari ini ada beberapa info kedinasan dari saya, mungkin nanti terus dilanjut dari Bu Marlia, terus mungkin dari K3S atau PGRI atau mungkin panitia kegiatan nanti. Ya, hari ini kita akan membahas tentang PMM. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu, sedih kita akan bahas ini terus setiap konferensi, bahkan setiap Jumat itu memang dirilis. Yang kedua nanti tentang IKM, terus tentang PTS dan tentang ketenagaan nanti akan kita sampaikan. Kita akan sampaikan satu persatu. Ya, yang PMM. Terakhir Pak Kepala Dinas merilis masih yang 6 Februari. Berarti yang kesininya belum dirilis lagi. Alhamdulillah seperti pernah saya ungkapkan di beberapa pertemuan, kita Banjarnegara peringkatnya naik dari 35 menjadi 34 menjadi 28 33. Nah, saat ini kita peringkatnya 16 untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah. Lumayan lah ada di pertengahan. Hanya yang cukup memprihatinkan justru kita Wanayasa, kita tidak hanya turun tetapi boleh dikatakan terjun bebas ya. Ketika kita pertama dirilis topik 1 kita itu ada di posisi runner up, di posisi 2 tingkat kabupaten. Tetapi sekarang kita jatuh berada di urutan 17 dari 20 kecamatan. Kita di bawahnya masih ada Susukan, Pandanarum dan Bawang, ada 3 di belakang kita. Nah, ini kita kalau di rata-rata pencapaian PMM kita di Kecamatan Wanayasa itu baru 57,36. Yang teratas itu kayaknya Kali Bening itu bisa 90, sekian, hampir 100%.
Artinya apa? Artinya semua guru di sana sudah memanfaatkan PMM dan sudah sampai ke aksi nyata. Terima kasih Pak Heri yang beberapa kali mengupload aksi nyata untuk bisa direspon teman-teman yang di grup guru Sewanayasa ya. Itu monggo teman-teman untuk ya bisa merespon. Saya pun ketika bisa saya ikut memberi umpan balik ketika saya tahu, dan terkadang tapi ada satu apa ya Mbak Sapa itu yang saya buka saya nggak bisa masuk ke sana, tetapi kalau yang bisa misalnya ada Mbak Lilis, ada Mas Sapa kemarin, Pak Rahmani, ada yang lain-lain, saya usahakan ketika saya sempat tetap saya ikut memberi umpan balik, karena memang syaratnya itu harus ada yang memberi umpan balik, paling tidak ya kalau dulu 3, tetapi syukur sih bisa 5 dan seterusnya. Nah, Wanayasa itu yang biru itu baru 5. Yang dulu kita sudah share ya, 5 itu ada Legok Sayem, dan mana lagi? Ingatlah, Jatilawang 3, terus ada mana lagi? Jatilawang 2 ya, Jatilawang 2, Wanar. Iya, sudah biru ada 5. Monggo untuk yang biru bisa dipertahankan. Artinya teman-teman dimotivasi lagi agar bisa melanjutkan ke topik berikutnya. Untuk yang terakhir ini yang dirilis rekapan topik 1 sampai topik 4 sampai bulan Desember Februari ini ya. 1 Wanaraja itu juga 100%, Legok Sayem sedikit sih mengandung ya, bisa dimaksimalkan. Terus 2 Jatilawang, 4 Jatilawang, wah sekarang nggak hadir ini, dan 3 Jatilawang. Oh sudah datang ya, oh nggak tahu maksudnya saya. Oh nggih, kayak tadi kayak ngurus ini koman. Nggih, terima kasih ke 5 sekolahan ini, semoga yang lain bisa menyusul nggih. Ini juga sudah lumayan. 1 penanggungan, Pak Dasono terima kasih sudah 85,71%, kan lumayan lah. Kalau yang tadi biru itu sudah 100%. Ya, ini terus ada SD Negeri 2 Dawan. Ya, Bu Kros itu sudah 83,33. Terima kasih juga. Ini ada 1 Pager Gunung 75, Bu Urip 75 lumayan lah. Iya. Ya, itu yang hijau memang baru 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1 Wanayasa 75 nggih. Nggih. Ini berkaitan dengan yang lain masih kuning. Yang kuning ada 4. Ini ada 1 Jatilawang lumayan 71,4. Terus ada 66,66, 2 penanggungan Pak Tafif monggo ditingkatkan. Dan 1 Kasimpar itu juga 66,66 itu sudah kuning, monggo. Yang lain masih merah, nggak saya sebutkan, nggih. Yang lain sisanya masih merah. Ya merah, berani malu ini. Merah. Iya. Yang lain merah, monggo untuk yang masih merah dan kuning untuk bisa dioprak-oprak lagi lah, nggih. Memang karena, nah monggo ini termasuk PAUD nggih Mbak Leo, monggo untuk bergerak. Kalau PAUD kita lumayan lah, ada di pertengahan agak atas sehingga kita aman. Karena ada beberapa bahkan sudah ada yang menyelesaikan itu TK Ardisiwi. Ardisiwi itu di TK itu hanya 9 topik sudah selesai sampai aksi nyata semua. Memang cukup menggembirakan karena memang TK-nya nggak banyak juga sih, 14. Tapi yang terdaftar baru 9, yang ada rinciannya itu 9 TK. Monggo mari kita bergerak bersama baik PAUD maupun SD untuk kembali memaksimalkan pemanfaatan PMM ini ya. Nanti kita di akhir sesi ya Pak Heri, karena nanti kalau ini dibuka mesti langsung doa banget dan ya kita nggak sampai ke tepi. Nanti kalau sudah ke tepi kita lanjutkan dengan curhat-curhatan. Di barat tadi sudah ada yang curhat. Oh iya, siap, nanti kita tampung curhatannya. Oke, tentang PMM sedikit kita mohon maaf untuk kemarin juga sudah kita share posisi SD Panjenengan yang
posisi ada di berapa peringkat itu kan sudah kita rangkum ya. Monggo untuk bisa ditindaklanjuti dengan teman-teman. Insya Allah jadi semua ini mampu. Hanya kemarin kami memang memahami panjenengan kan kayak menghadapi pesta siaga, sehingga ketika saya ke SD memang teman-teman guru lagi pada melatih pesta siaga. Kita sangat memahami itu. Harapan saya pesta siaga sudah selesai. Monggo teman-teman diingatkan kembali. Literasi ya. Yes, monggo lah disisihkan waktunya agar bisa mengerjakan PMM ini. Ya. Baik Ibu Bapak, kita lanjut untuk berikutnya tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, pendaftaran IKM untuk tahun ajaran 2023 sampai 2024 sudah dimulai Ibu Bapak, mulai 6 Februari kemarin. 6 Februari sampai 31 Maret. Nah, ini monggo untuk IGTKI teman-teman TK yang belum daftar diingatkan ya. Jenengan sudah daftar belum? Oh alhamdulillah, oke, sisa 6 sudah pada daftar lagi, semoga terverifikasi dengan baik. Kalau kita seragam artinya mereka bisa daftar kan, pihak dinas juga nggak kesulitan melakukan pembinaan. Kalau misalnya 14 TK ada 3 yang masih kurtilas, kan sana juga Pak Narto dan teman-teman pembinaannya agak-agak kesulitan. Nah, terus yang bagaimana yang sudah mendaftar di 2022, ya monggo dibuka lagi, operator kan bisa membuka ya. Di sana nanti jenengan kan bisa melakukan verifikasi atau jenengan mau mengubah status bisa. Kemarin kan jenengan mandiri berubah. Misalnya saya sudah mampu mau mandiri berbagi, boleh daftar lagi diganti mandiri berbagi. Tapi tidak boleh ketika jenengan sudah mandiri berubah terus diganti menjadi mandiri belajar, nggak boleh. Naik boleh, turun tidak boleh. Ajak boleh tidak, ajak boleh. Monggo. Nah, arep ajak tetap mandiri berubah juga diperkenankan. Turun tidak boleh. Tetapi kalau naik boleh. Kalau ajak ya boleh. Ke PPT ajak boleh. Nah, ketika jenengan melakukan pengubahan itu maksimal 3 kali. Kalau sudah 3 kali sudah nggak bisa diubah. Jenengan mandiri berubah, terus jenengan ganti mandiri berbagi. Kok kayaknya ra mampu yo. Ganti mana mandiri belajar malah turun, ya sudah keklik, sudah nggak bisa diubah lagi ke berubah dan sebagainya karena maksimal 3 kali. Nah, untuk Banjar Negara yang SD itu alhamdulillah semua sudah, tinggal 4 SD saja yang belum, ada swasta 3 dan negeri 1. Itu pun kemungkinan dulu sudah daftar hanya gagal dan sebagainya. Status pendaftar ada 2, baru dan sudah terdaftar 2022. Untuk Wanayasa ini semua kan yang SD sudah daftar, pendaftar lama lah. Tinggal masuk lagi, terus mengisi survei. Di sana kan iya kuis atau survei ya. Ya, tapi kalau mau mengubah status juga diperbolehkan lagi. Link pendaftaran ada di sini. Seperti yang sudah saya share di grup kedinasan, nanti juga PPT ini insya Allah kami share ke jenengan, karena kan kasihan nih yang pojok kayaknya nggak kelihatan loh. Mohon maaf, mau saya slideshow itu akhirnya nggak bisa terbaca yang lain. Oke. Nanti tak share, tenang aja. Berikutnya adalah tentang PTS dan TKD. Nah, PTS dan TKD. Untuk penilaian tengah semester itu insya Allah akan kita laksanakan mulai 27 Februari sampai 3 Maret. Naskah sudah ada dari percetakan, yang belum diambil nanti bisa di asto sekalian kalau memungkinkan dan tidak hujan. Nah, PTS ini hanya untuk kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 Bapak Ibu. Kelas 3, kelas 5 dan kelas 6, hanya untuk 3 kelas. Iya. Nah, untuk Senin 27 berarti Senin besok ya, ngemben. Itu jam pertama PAI, jam kedua PJ. Oke, nanti jadwal rincinya tak sampaikan di PPT juga ada, nanti bisa dipelajari di rumah. Untuk Selasa 28 Februari ini untuk kelas 3-nya
Kelas 5 dan 6-nya juga sama, tema 5A dan 6B. Hari Rabunya yang beda. Kalau kelas 3 itu tema 6A dan 6B, yang kelas 5-6 tema 7A dan 7B. Kamisnya sama, kelas 3, 5, 6 sama. Jam pertama itu Dawet Ayu, jam kedua Mulok Bahasa Jawa. Nah, ini yang kadang menjadi beberapa pertanyaan. Saat kelas 3, 5, 6 PTS, maka bagaimana dengan kelas 1, 2, 4? Ada yang tanya apa libur, apa enggak libur. Untuk kelas 1, 2, dan 4 itu bisa digunakan untuk penilaian sumatif lingkup materi. Ini enggak bisa sama antar sekolah karena kondisinya beda-beda, masing-masing. Sehingga memang enggak bisa dibuat jadwal dari kabupaten karena mesti materinya sampainya nggak sama sih, iya nggak sama. Sehingga monggo sekolah untuk bisa membuat jadwal sendiri dan membuat naskah sendiri untuk penilaian lingkup materi. Guru kelasnya sudah paham lah ini karena memang sudah kegiatan rutin. Jadi kami tegaskan kembali bahwa untuk IKM tidak ada PTS. Kenapa kok kelas 2 yang Kurtilas kok juga ikut tidak ada PTS? Karena di pedoman penilaian yang terbaru yang Kurtilas itu sama identik dengan IKM, jadi nggak ada PTS-nya, adanya penilaian sumatif. Gitu nggih Bapak Ibu, bisa dipahami nggih? Nggih, monggo. Hakikinya sih jane bisa digunakan untuk pembelajaran biasa yang kelas 1 dan kelas 4 2. Tapi mau kan jenengan lha kok ya bubare dadi beda nggih, monggo disikapi dengan untuk penilaian sumatif lingkup materi biar ada sedikit kemiripan lah dengan kelas yang lain. Nah, ini untuk PTS nggak ada masalah ya PTS. Kalau sini karena semua kelas 1 4 sudah IKMC nak, tapi ada kecamatan yang masih Kurtilas itu yang agak ribet juga, harus membuat soal sendiri dan sebagainya. Nah, untuk TKD, TKD ini adalah diperuntukkan sama dengan dulu kelas 1, 2, 3. Waktunya Jumat 3 Maret itu untuk berhitung. Jadi hanya 1 mapel karena hari pendek sih Jumat, okay. Terus Sabtu 4 Maret itu membaca, jam keduanya menulis. Iya, ini tentang TKD. Nah, jadwal rincinya seperti ini. Lebih tidak kelihatan. Nanti dibaca di grup WA saya, nanti tak share. Ini hanya rangkumannya tadi itu. Ini hanya rinciannya yang sudah pernah saya share kayaknya. Sudah pernah saya share yang nandatangani Pak Hiling. Nah, yang kedua ini juga pesan staf ataupun rekan kalau di sekolah ya berarti Bapak Ibu guru atau penjaga atau siapapun yang indisipliner mohon jangan terlalu dilindungi. Nah, mohon kita kadang ini secara manusiawi sih pengen melindungi sih ya wong teman, tapi secara aturan memang kita dilarang melindungi karena justru ketika anak buah kok melakukan pelanggaran sementara atasan tidak melakukan pembinaan, tidak mem-BAP, maka justru atasan yang akan kena hukuman, kena sanksi. Nah itu nggih, ketika kita melindungi maka ya justru atasan kena sanksi, ada hukumnya apa, yaitu melindungi anak buah dari pelanggaran. Nah ini KS harus berani lakukan BAP, berita acara pemeriksaan jika ada pelanggaran. Kayaknya kepala sekolah yang baru kemarin juga sudah didiklat ya Mbak Dewi tentang BAP ya. Nah, untuk KS-KS yang baru kemarin juga sudah dikasih pembekalan, artinya untuk berani melakukan BAP kalau memang ada yang melakukan pelanggaran. Wis ngeyel banget, wangel banget didandani, nggih monggo melakukan BAP karena nanti jejak BAP itu ketika ada pemeriksaan kasus biasanya ditanyakan. Koyoke sing cok sering BAP pojokan yae. Sing mojok kae. Melakukan BAP. Hah?
ahli. Ya, kalau mau teknik cara mem-BAP berguru ke pojokan sana ya. Ya, BAP. Ya, tapi saya harapannya sih nggak ada lah. Artinya ya cukup yang lalu biarlah berlalu. Artinya cukup yang sudah. Dan alhamdulillah dengan BAP juga ada perubahan kok. Kan sudah ada peningkatan ketika saya longok ke sana juga sudah ada di tempat lah. Kalaupun agak-agak telat sedikit lah manusiawi lah wajar. Nah, berikutnya ini nomor 4 adalah yang memprihatinkan. Saya nggak enak terutama Bu Sri Saparija. Kita sudah ya berbunga-bunga ketika P3K sudah ada ternyata, nah ini ternyata Dinas sebenarnya ingin membuka dapodik untuk tenaga-tenaga baru itu, tetapi ternyata Menpan tidak membolehkan. Karena apa? Gubernur, bupati itu sudah menandatangani MOU atau cara mbiyane apa kayaknya sing harus dilaksanakan bersama ya integritas tentang tidak akan mengangkat tenaga honorer. Nah ini padahal kita sebenarnya butuh banget kayak Wanayasa 1 itu kalau nggak ada yang masuk itu agak kesulitan ya Bu, yang Mbak Lianya untuk masuk ke itu. Tapi seperti itu Bu, memang dari Pak Kepala Dinas dan juga Pak Kabid, Pak Jadi menyampaikan saat ini mohon maaf untuk dapodik belum bisa dibuka untuk tenaga yang baru. Nanti bisa untuk disampaikan ke teman-teman. Walaupun mungkin jenengan sangat butuh banget, memang situasinya seperti itu. Karena gubernur, bupati, kepala dinas itu sudah menandatangani pernyataan tidak akan mengangkat tenaga honorer. Nah, kemudian kalau dilala yang jenengan memang sangat butuh banget, masuk arek kepala sekolah ngulang 6 kelas misalnya kok Bu Urip ya boleh, tetapi sifatnya adalah dengan mengangkat tenaga kontrak, istilahnya kontrak. Tenaga kontrak yang jenengan 1 tahun dulu lah tahapannya dengan perjanjian kontrak. Nanti tak carikan, bukan ada arsipnya, nanti insya Allah tak share ke grup kedinasan. Artinya contoh perjanjian kontraknya ya. Nah, perjanjian kontrak itu memang sangat penting nek enggak nanti jenengan dituntut. Karena apa? Biasanya ketika masuk sih enggak apa-apa lah, yang penting saya pengalaman, yang penting anu. Tapi kemudian setelah berlaku beberapa tahun, biasanya mereka akan menuntut lebih, minta dimasukkan ke dapodik, minta dimasukkan laporan bulanan, minta ini itulah. Untuk mengantisipasi itu, ketika jenengan menerima tenaga baru maka dibuatkan kontrak perjanjian 1 tahun saja. Yang esensinya sih pokoknya nanti kalau ada tenaga, pemenuhan kebutuhan tenaga dari ESN, maka yang bersangkutan bersedia atau siap untuk diberhentikan. Nah ya, memang dilematis Bu, melas. Tapi di sisi lain aturan memang tidak membolehkan. Jadi yo melas, tapi enggak. Gimana Pak Mary? Hah? Iya. Ini. Iya. Sementara ya kalau melihat kekurangan kita itu sangat kurang guru untuk Wanayasa saja. Tadi saya tak cek di laporan bulanan Januari, PNS per Januari 2023 di Wanayasa itu PNS-nya 144, yang guru 107. Terus P3K-nya guru semua itu kita 50, THL-nya 1 Mbak Wahyu. WB-nya 87, gurunya 79. Nah, jumlah kelasnya kita itu 176. Sementara guru kelasnya kita hanya punya, ini sudah PNS, P3K dan WB loh, hanya punya 127. Sehingga kita kurang guru kelas 49, hampir 50. Makanya ketika Pak Heri, Bung sini waduh ya Pak, saya juga ikut pusing karena kurang kita itu 50, sementara kita punya 29 sekolah. Ini nek dibagi 29 kan berarti rata-rata ya memang kurang semua. Sing ora kurang ki saat ini mek swidak tok saja bingung. Ketika lebih juga bingung Pak Bu, kapan bisa pindah? Ya belum, prosesnya agak panjang. Karena ketika
yang jenengan kelebihan juga akan bermasalah di sertifikasi, di dapodiknya nggak bisa sinkron. Kalau dipaksakan merugikan yang tidak dapat jam. Misalnya nih Pak Joko ada tenaga yang satu tidak dapat jam, dia padahal daftar P3K, kok lolos nilainya terbaik di sekolah, daftarnya kan sekolah lain, nilainya tertinggi dari 5 peserta misalnya, nanti kan oleh sistem di cross check kembali ke Subida, oh ternyata di Subida nggak dapat jam ya gugur, dia nggak akan bisa diloloskan walaupun nilainya tertinggi dari 5 peserta, kan kasihan. Makanya jangan sampai ada yang tidak dapat jam, lebih baik kurang, nek kurang kan iya tetap dapat jam, nek sing apik banget ya pas, jadi nek ora rekoso nggih. Iya, pokoknya sekarang KB kurang wong nebu Jatilawang 2 saja sekarang jadinya kurang. Terus berikutnya, nah studi lanjut. Teman-teman yang punya teman-teman guru masih muda barangkali ingin melakukan studi lanjut, dipersilahkan, hanya harus melihat aturan-aturannya. Yang pertama itu bahwa rekomendasi izin belajar itu diberikan pada PNS yang minimal sudah 1 tahun, karena di Banjar ternyata ada baru beberapa bulan sudah terlanjur daftar studi lanjut, ternyata untuk izin belajar ya nggak bisa karena belum 1 tahun, kan rugi. Paling orang bayar kuliah saya kan 6 juta lebih ya semester, 6 juta atau 7 juta lah, kan mana akhirnya dia harus keluar dulu menunggu 1 tahun. Nah kalau ada teman-teman jenengan monggo lah tetap didorong, tetapi kalau yang PNS-nya sudah 1 tahun agar izin belajarnya bisa. Terus sekolahnya juga harus yang benar-benar masuk akal, karena saat ini untuk sekolah jarak jauh sudah tidak diperkenankan kecuali yang UT. Nah UT sih di Jakarta nggak masalah, itu resmi memang. Tapi selain UT untuk jarak jauh sekarang sudah tidak diperkenankan. Kalau dulu kan diperkenankan. Kalau sini jarak yang normal masuk logika itu Purwokerto lah, kan masih bisa. Ya, yang dulu di UMP itu udah keluar izin belajarnya, karena logikanya kan masih bisa ditempuh jaraknya. Tapi kalau yang di Surabaya, Semarang kecuali yang UT itu secara logika jauh sih, ya jauh. Nah, tadi ini masih berkaitan dengan yang disampaikan Pak Kepala Dinas tentang tenaga honorer. Regulasi Menpan terakhir bahwa gubernur, bupati, kepala daerah dan unit kerja di bawahnya, berarti jenengan ya, unit kerja di bawahnya dilarang mengangkat tenaga honorer. Ya, sehingga nek jenengan mengeluarkan SK apa itu sudah melanggar aturan ini. Tapi insya Allah kalau hanya tentang tadi apa perjanjian kontrak nggak masalah lah, itu masih bisa ditolerir. Karena apa, kita butuh tenaga sih. Nah kekurangan guru di Banjar sehingga kita kadang cok ngongklah nganglo nong mutasi nong kabit, tapi ya nek Pak Jadi lah saya lebih banyak kekurangannya 1612 itu kekurangan guru sekabupaten. Kalau kita 49 ya, karena apa? Karena kemarin ada yang P3K pada keluar Wanayasa, ada yang pensiun dan sebagainya, kita kurang itu. Nah, pemenuhan tenaga kerja dengan kontrak ada surat kontraknya setahun saja.